Ini adalah tampilan halaman login web ANBK tahun 2023. Untuk masuk ke sistem, di bagian member area, masukkan username dan password, kemudian kode keamanan. Kemudian klik masuk. Ini setelah kita masuk pertama kali ke web ANBK, kita akan dihadapkan dengan tampilan beranda seperti ini. Di sebelah kanan ini ada bagian pos ANBK, ada tim teknis, kemudian kabupaten, cabang dinas, provinsi dan pusat. Kemudian di bagian tengah ini bagian pengumuman. Kemudian di sebelah kiri adalah menu yang nantinya digunakan untuk memperbaharui data satuan pendidikan. Di sini ada pengumuman baru pengumuman baru terkait pelaksanaan simulasi AN 2023. Di situ ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Untuk khusus jenjang SMA SMK sederajat dan SMP sederajat, yang harus dilakukan pertama adalah memilih status dan mula pelaksanaan, kemudian memperbaharui data infrastruktur, proktor utama dan teknisi, kemudian yang terakhir itu mengisi rincian komputer proktor dan klien. Untuk memilih status dan mode pelaksanaan, kita bisa langsung saja ke menu data sekolah. Di menu data sekolah, di bagian tab identitas, ya, untuk merubah status dan mode pelaksanaan, kita ke bagian bawah. Ya. Di bagian bawah ada pilihan status pelaksanaan, ada mandiri dan juga ada menumpang. Kalau kita mandiri, ini pilihan pilihan untuk satuan pendidikan yang siap melaksanakan ANBK tahun 2023 di sekolahnya sendiri ya, secara mandiri. Di situ mode pelaksananya ada online, kemudian ada semi online. Kemudian kalau untuk menumpang ya, menumpang ini pilihan bagi satuan pendidikan yang belum siap secara infrastruktur. Ya, kemudian kalau kita lihat di bagian bawah, ya, moda ini yang disebut dengan moda pelaksanaan ada di bagian bawah, moda atau tempat pelaksanaannya. Dia sarana, bentuknya sarana yang nantinya digunakan untuk kegiatan ANBK. Nah, kalau kita lihat di sini, kita pilih di bagian jenjang ya. Kita mau menumpang di mana misalnya. Kalau kita di SMA ya pilih SMA ya di sini. Ada SD, SMP, SMK, kesetaraan dan sekolah khusus. Ya. Kalau kita menumpang di SMA, ya, kita pilih SMA. Di sini ada pilihan SMA semua SMA. Ya. Ini SMA daftar list SMA yang secara infrastruktur siap untuk melakukan AN Asesmen Nasional tahun 2023. Ya, Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikan mau menumpang di SMA mana ya. Kalau kami ya ini. Ya. Kemudian yang berikut ya kita lihat. Kemudian setelah di update ya seperti ini, kemudian Bapak Ibu simpan ya, klik tombol simpan ya. Kemudian yang berikut itu memperbaharui data infrastruktur, proktor dan teknisi itu di bagian masih di data sekolah ya, di tim teknis. Jadi nanti di bagian tim teknis ini Bapak Ibu saja isi saja di bagian atas nama penanggung jawab itu adalah ketua satuan pendidikan ya. Kalau yang punya NIK diisi bagian PNS, kalau bukan PNS ya dikosongkan saja atau dikasih strip seperti ini. Kemudian nomor kontak penanggung jawab atau kepala sekolah. Kemudian kita isi proktor, nama proktor ya, nama proktor. Nanti menyesuaikan saja yang menumpang sama yang mandiri, kita isi di situ proktornya siapa, kemudian email
Proktor, HP proktor, kemudian nama teknisinya siapa kita isi, email teknisi dan nomor kontak teknisi. Kemudian yang terakhir itu mengisi rincian komputer proktor dan klien masih tetap di data sekolah. Kita pilih terakhir di tab infrastruktur. Di tab infrastruktur ini yang kita isi yaitu ada yang pertama jumlah komputer proktor, kita isi di sini, nanti menyesuaikan komputer proktor berapa di situ di satuan yang akan menyelenggarakan tempat kita menumpang atau di satuan pendidikan yang secara infrastruktur siap dalam melaksanakan pelaksanaan AMBK. Kita cek di situ ya, komputer proktornya berapa, kemudian jumlah kepemilikan labnya berapa, kita isi menyesuaikan satu. Kemudian jumlah klien ini yang dimiliki oleh satuan tersebut itu berapa ya. Kalau kami menumpang ya di situ kita cek kliennya berapa. Kemudian yang klien yang bukan milik dia nggak ada, kita kasih 0 saja di sini. Kemudian jumlah suite atau hub ya, jadi di sana dia pakai suite-nya berapa, kalau di kami 2 ya. Kemudian jumlah akses point, akses point-nya di situ dia pakai berapa, kami isi 1 di sini. Kemudian di bagian listrik ya, kita bisa pilih di sini ya, ada pilihan diesel, PLN, tenaga surya, kemudian biogas dan lainnya ya. Nanti tinggal menyesuaikan di tempat mana kita menumpang atau di sekolah mandiri ya, atau di sekolah dia atau di sekolah mandiri ya, di mana tempat kita menumpang, nanti menyesuaikan saja. Satu. Kemudian PLN, kita di sini kita pilih PLN karena listriknya PLN. Kemudian dayanya 700. Kemudian nama ISP ini layanan ya, layanan internet, dia pakai yang mana. Di sini ada banyak pilihan ya, kita lihat nanti menyesuaikan saja, dia pakai Jardignas kah atau Telkom Astinet kah atau Fresh kah atau Speedy kah, di sini ya nanti menyesuaikan. Cuma di sini kalau saya lihat di sini belum ada IndiHome ya, ini di sini belum ada IndiHome, nanti mungkin di sini serat optik. Kalau IndiHome ya nanti menyesuaikan saja. Kalau sini kan nggak ada IndiHome ya, nggak ada IndiHome. Jadi tapi di sini ada pilihan juga ya, fiber optik ya, serat optik ya, kita bisa pilih. Kalau kami punya ya nanti nih kami pakai serat optik ya, fiber optik. Kemudian kita isi bandwidth-nya itu yang up-nya berapa, kemudian download-nya berapa. Kami punya 50 ya. Kemudian setelah ini semuanya diisi ya, di 3 tab ini semua diisi, kemudian kita simpan ya, kita simpan. Nah setelah disimpan, yang terakhir yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah cetak surat kesiapan ya. Cetak surat kesiapan. Nanti Bapak Ibu cetak surat kesiapan ini, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan penanggung jawab tempat pelaksanaan di mana Bapak Ibu AMBK. Setelah ditandatangani, kemudian diberi stempel sekolah, lalu nanti di scan ya. Setelah di scan, lalu Bapak Ibu nanti upload kembali di sini, upload suratnya tadi itu di sini, lewat sini ya, di upload. Setelah selanjutnya kita ke bio paket. Selanjutnya kita akan masuk ke bio AM paket ya. Kalau tadi kan kita sudah selesaikan mau pemutahiran di BPAMBK, kemudian kita lanjut ke bio AM paket. Ini adalah tampilan halaman login bio AM paket ya. Kita masukin username dan password dan masuk.
Ini tampilan awal dari BioAN paket. Ya. Sebelah kanan ini adalah rekap berdasarkan wilayah. Ini satuan-satuan yang sudah melakukan penarikan data. Kita lihat di sini totalnya ya. Paket A, paket B, kemudian paket C. Di sini baru Maniai dan Mimika. Ya, kita lihat. Kemudian di bagian tengah adalah pengumuman berita-berita seputar perkembangan tentang bio asesmen nasional ya. Kemudian di sebelah kiri ini adalah menu yang bisa kita pakai atau gunakan untuk memperbaharui data. Nah, di sini nanti kita akan melakukan penarikan data peserta calon atau peserta AN 2023. Kalau yang tadi di ANBK ini bukan data siswa ya, tapi ini terkait dengan data persiapan ya, itu. Kemudian kalau di sini di AN ini ada berhubungan dengan data siswa yang akan kita tarik ya, masuk ke aplikasi BioAN paket ya. Kita pilih data peserta, kemudian impor biodata. Nah, kita impor biodata ini ya, kemudian kita pilih ya yang kita mau impor di sini. Pastikan dulu ya, di sini nama satuannya muncul ya seperti ini. Mula-mulanya kosong ya. Ini saya sudah impor ya. Cuman saya coba nanti kasih contoh lagi cara mengimpornya bagaimana. Kalau sini kan sudah paket A 177, paket B 3, paket C 2, sudah semua 182. Ini sudah pernah saya impor sebelumnya, tapi di sini saya akan kasih contoh cara mengimpornya lagi. Nah, kita klik di sini, dipentang dulu, ya, kemudian kita impor, klik data impor, kemudian kita mulai impor. Nah, kalau muncul seperti ini proses impor sudah selesai, kita klik OK. Kemudian baru di sini kan ada kita lihat ada total semua 364 ya. Kemudian kita close. Oke, selesai ya. Jadi ini dia menarik data dari PD data ya, dari sini. Nah, ini dia mengambil data dari PD data. Ini dia PD AKN. Asesmen ya, minimum. Dia mengambil data di PD AKN, di PD data. Nah, ini yang data-data ini yang ditarik masuk ke sini ya. Pada saat kita impor, dia menarik data dari sini. Jadi ditarik semua, tapi yang ditarik ada kelas-kelas tengah. Jadi kalau paket A itu kelas 5, paket B itu kelas 8, kemudian yang paket C atau SMK itu kelas 11. Setelah kita tarik datanya seperti ini ya, yang tadinya kita lihat yang diimpor ini ya, 17732 ya, ini semuanya masuk ke sini. Data peserta didik, biodata peserta. Ini masuk ke menu ya, submenu biodata peserta seperti ini ya. Ini total kan 182 ya kan, 182 tadi diimpor, kita lihat di sini 182 ya. Nah, ini mesti harus sama 182. Tapi sampai di tahap ini ya, kita lihat belum dilakukannya generate nomor peserta ya. Generate nomor peserta belum dilakukan, jadi di sini kosong. Yang melakukan generate nomor peserta ini ya akun dinas ya, akan melakukan generate nomor peserta atau akun provinsi di admin kabupaten atau provinsi yang nanti eksekusi nomor peserta ini. Pastikan semuanya masuk ke sini.
Ini merupakan data sampling. Kita lihat di sini data samplingnya. Yang tadinya 182 jadi 40 siswa. Ya. Jadi yang tadinya kan banyak sekali 182, tapi di sini sisa 40. Data sampling ini dipilih secara acak oleh sistem berdasarkan sistem sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Jadi kalau yang tadi itu 182 itu secara keseluruhan diturunkan ya, diturunkan dari PD, diturunkan ke web IOAN. Dari kelas-kelas tengah semuanya turun. Setelah masuk ke web IOAN, setelah disampling, dipilih secara acak oleh sistem, dia jadi 40 siswa. Dari 182 jadi 40 siswa. 40 siswa ini yang nanti akan melaksanakan atau mengikuti simulasi AN tahun 2023. AN di sini hanyalah simulasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 2023. Yang mana simulasi ini menggunakan data dummy hanya untuk satuan pendidikan yang melakukannya secara mandiri, kemudian diikuti oleh proktor dan teknisi. Siswa boleh diikutkan tapi tidak wajib. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih, salam Koditek.